Shalom, Onomi, Reimai. Atas nama majelis kami menyampaikan selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian yang hadir pagi ini, dan kita akan melaksanakan ibadah Paskah kedua. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Demus Wamese, dan kita akan segera masuk dalam ibadah kita. Untuk itu saya mengajak mari kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah fakta kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati yang dibuktikan adanya kubur kosong telah menjadi Injil bagi keselamatan umat manusia.
Kiranya ibadah Paskah kedua memberikan kepada kita kuasa kebangkitan Yesus untuk membaharui hidup kami bagi kesaksian di tengah-tengah dunia. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 62 ayat 1 dan 2. Hari ini yang kudus. Nyanyian rohani 62 ayat 1 dan 2. Hari ini yang kudus. Hari ini yang kudus, haleluya, sudah bangkit penerus, Mari kita beribadah kepada Tuhan dalam perayaan Paskah yang kedua di pagi ini kita mulai. Pertolongan kita dalam ibadah Paskah kedua, yaitu dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas jemaat sekalian dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan dalam kuasa Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat diminta menyediakan lagu nyanyian Kidung Jemaat. Lagu nyanyian Kidung Jemaat nomor 353 pada ayatnya yang pertama. Kita nyanyikan selesai kita mengaku dosa kita. Nyanyian Kidung Jemaat 353 ayatnya yang pertama, selesai kita mengaku dosa kita. Bapak Ibu Jemaat, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah, dan mari kita mengaku salah dan dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam perayaan Paskah yang kedua di saat ini. Kami merendahkan diri dan kehidupan kami. Kami mengaku salah dan dosa kami, perbuatan-perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami, Engkau baharui kami, sehingga kami selalu disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih penebus kami berdoa.
Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 353 ayatnya yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu Jemaat, kita akan menerima berita pengampunan dosa dari Tuhan. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosamu. Alkitab menyatakan dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 13 bahwa semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah memiliki hidup yang kekal. Amin. Kita melakukan lagu nyanyian rohani nomor 60, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Begitu kita terlepas, tak takut lagi dan cemas. Terlepas, tak takut lagi dan cemas. Percaya itu memberi kuasa atas maut. Ya Yesus, kebangkitanmu. Ya Yesus, kebangkitanmu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perayaan Paskah yang kedua ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup yang baru. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Petunjuk hidup yang baru bagi kita di saat ini terambil dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikianlah petunjuk hidup yang baru. Semoga kuasa kebangkitan Tuhan menuntun saya dan jemaat untuk setia melakukan hukum kasih. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perayaan Paskah yang kedua ini, oleh Sinode GKI di Tanah Papua, kita hendak membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan.
dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 18 sampai dengan ayat 11 sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari jemaat Tuhan kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan bagian firman Tuhan di pagi ini. Kita berdoa. Yesus yang bangkit bagi kami umat-Mu dalam perayaan Paskah Kristus yang kedua yang kami lakukan di saat ini dalam persekutuan ibadah Jemaat GKI Yahim. Kami hendak membaca dan mendengarkan bagian firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, kuasai kami semua dengan kuasa kebangkitan, supaya firman yang dapat kami baca, kami renungkan pada saat ini Tuhan, kami dimampukan oleh kekuatan kuasa-Mu untuk kami mengerti dan kami memahami. Dan biarlah dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami terus setia untuk melakukan bagian-bagian firman-Mu di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, urapi berkati hamba, supaya apa yang hamba sampaikan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian dalam perayaan Paskah yang kedua di saat ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia juga yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan jemaat. Pujian kepada Kristus sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah Onomi Reimai. Iya. Mungkin karena cuaca hujan ya. Cuaca hujan jadi dalam perayaan atau syukur Paskah yang kedua ini
kehadiran kita pada pagi ini sangat sedikit dibandingkan dengan mungkin kemarin. Sangat banyak ketika ada dalam perayaan Paskah yang pertama. Tapi Bapak Ibu jemaat, kita terus bersukacita karena Tuhan bangkit untuk saudara dan saya. Dan lewat perayaan Paskah yang kedua ini, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan tadi, Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18, dengan tema bagi kita jemaat yang dikasihi, kebangkitan dan tangisan Maria Magdalena. Sekali lagi tema kita di Paskah yang kedua ini adalah kebangkitan dan tangisan Maria Magdalena. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ada makna yang mendalam dari penampakan Tuhan Yesus. Ini adalah penampakan Yesus kepada Maria Magdalena. Dan kemudian dari pembacaan selanjutnya akan ada penampakan selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dia tahu bahwa walaupun mereka yang mengikutinya pada waktu itu telah mendengarkan banyak pengajaran dan telah menyaksikan banyak mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, dan mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan mereka dan bahwa dia adalah putra Tuhan. Namun mereka tidak memiliki pemahaman yang sejati atau fakta bahwa Yesus adalah Kristus dan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ketika Yesus ditangkap oleh penguasa Romawi, ketika Yesus disiksa serta dihina oleh para serdadu, banyak dari mereka yang mengikutnya mulai meragukan jati dirinya, dan iman mereka kepada Tuhan menjadi semakin lemah. Terutama ketika Tuhan Yesus mati setelah dipaku di atas kayu salib, banyak orang-orang benar kecewa kepadanya. Dan apa yang dimulai sebagai keraguan menjadi pengingkaran terhadap Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks semacam inilah, jika Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada manusia setelah kebangkitannya, mungkin banyak dari mereka yang telah mengikutinya tidak akan lagi percaya kepada Yesus, dan mereka akan kembali ke zaman hukum Taurat dan tetap patuh pada hukum perjanjian lama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, Tuhan Yesus kembali dari kematian dan menampakkan dirinya kepada para muridnya berkali-kali dilakukan. Dia berbicara kepada para murid, dia menunjukkan kepada mereka tubuh rohaninya setelah kebangkitan, dan dia makan bersama mereka setelah menjabarkan kitab suci kepada mereka. Tujuannya apa Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Tujuannya adalah agar membuat mereka mengikutinya, yakin dari dasar hati mereka bahwa Tuhan Yesus telah benar-benar bangkit, benar-benar kembali dari kematian, bahwa dia tetap Yesus yang sama, yang mengasihi manusia, yang menaruh belas kasihannya kepada manusia, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi sendiri, dan bahwa dia adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Alkitab yang akan datang untuk menebus umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak meragukan atau mengingkari Tuhan Yesus lagi, tetapi sebaliknya mereka dengan tulus percaya kepadanya, dan mereka mengaku Yesus adalah Tuhan mereka. Dari sini Bapak Ibu kita dapat melihat bahwa dengan bangkit dan penampakan diri kepada manusia, Yesus menguatkan iman orang untuk percaya dan terus mengikuti Tuhan. Dan dengan demikian membawa manusia lebih dekat lagi kepada Tuhan. Inilah satu aspek dari makna kebangkitan dan penampakan Yesus
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat, mari kita kembali melihat kisah daripada Maria Magdalena. Ia adalah perempuan yang pernah mengalami mujizat kesembuhan dari 7 roh jahat. Dan kemudian dia berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Maria? Apa yang terjadi dengan Maria pada saat itu jemaat? Ia menemukan bahwa kubur itu kosong. Dan Maria pada saat itu dia sangat sedih. Dia terus menangis karena merasa kehilangan. Mayat Yesus yang kaku hilang. Dan Maria terus terperangkap dalam kesedihan yang mendalam pada waktu itu. Sampai-sampai ia pun tidak mengenal Yesus ketika Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria Magdalena belum mengerti Bapak Ibu dan paham, bahkan belum percaya bahwa Yesus telah bangkit dan hidup dari antara orang mati. Bahkan ia menduga bahwa orang itu adalah penunggu taman. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita dapatkan dari cerita Maria Magdalena di saat ini dalam perenungan Paskah yang kedua? Ada 2 hal Bapak Ibu jemaat yang perlu kita renungkan, yang perlu kita ambil untuk kita menjalani akan kehidupan kita. Yang pertama adalah kesedihan Maria Magdalena menjadi pengalaman iman untuk belajar mengenal Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala Tuhan menggunakan pengalaman hidup yang tidak mengenakan pengalaman yang pahit, pengalaman yang sulit, yang selalu menantang kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun itu terjadi agar kita belajar mengenal Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu jemaat yang dikasihi. Yang kedua adalah kesedihan tidak boleh menjadikan kita buta akan Kristus. Artinya bahwa sesulit apapun hidup ini, sesulit apapun hidup kita, mengenal pribadi yang luar biasa yang sanggup melepaskan kita dari tantangan hidup. Makanya Yesus itu luar biasa. Apapun yang kita alami ketika kita menjalani hidup ini, kita tahu Yesus itu luar biasa. Dia dapat melepaskan apa yang kita alami di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat, apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Yesusku bangkit, Yesusku menang. Jadi kita pun menjadi pemenang di dalam Dia. Asalkan apa? Kita percaya kepada Dia. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi, apakah kita butuh penampakan lagi? Apakah kita masih kurang percaya? Apakah kita masih tidak mengenal Kristus? Sekali-kali tidak Bapak Ibu jemaat. Kita sudah merayakan kemenangan, kita sudah merayakan kebangkitan. Jadi sudah seharusnya iman kita dia bertumbuh dan dia berbuah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, mari kita buka pendengaran kita dengan baik, supaya firman ini masuk di hati dan seluruh kehidupan kita, bukan berlalu sia-sia. Tuhan pasti akan menuntun kita untuk berjalan dalam kehidupan serba susah ini, pergumulan. Percayalah, ada Tuhan yang selalu berpihak kepada kita sekalian. Bapak Ibu jemaat, ini adalah perenungan di Paskah yang kedua ini. Mari kita melakukan setiap bagian-bagian firman-Nya di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Selamat merayakan Paskah Kristus yang kedua. Tuhan Yesus terus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengaku iman percaya kita. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberi persembahan-persembahan kita. Mari kita menyediakan lagu nyanyian rohani 66 ayat 1 dan seterusnya, dan kita memberi dengan sukacita. Hai puji kuasa namanya, malak sembah sujud, dan kata-kata selanjutnya. Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kita semua melakukan lagu nyanyian rohani 190 dalam bentuk paduan suara. Jadi Bapak Ibu yang hadir di saat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak, mari kita maju ke depan dan kita melakukan lagu nyanyian rohani 190 ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang ketiga. Iya, PKB, PW, PAM, mari kita menyanyikan lagu nyanyian rohani 190 dalam bentuk paduan suara. Iya, di depan. Kita menyanyi semua ayat.
meriah tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang sudah bangkit untuk kita. Terima kasih puji-pujian yang disampaikan oleh kita semua paduan suara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di dalam doa syukur dan juga doa syafaat. Ada Bapak Ibu jemaat yang datang memberikan persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan. Yang pertama, pengucapan syukur dari salah satu keluarga di week 3 atas ulang tahun anak kekasih yang ke-22 tahun, tanggal 4 bulan April 2021. Yang kedua, perpuluhan dari satu keluarga di week 2 dan perpuluhan dari keluarga Wondal Timbuleng. Mari jemaat Tuhan kita tenang dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih atas anugerah, atas kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau menang dan Engkau bangkit untuk menyelamatkan kami umat ketebusan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih. Helempoi arai Tuhan. Karena Engkau telah melakukan semuanya bagi kami sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati tapi bangkit untuk kami. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Kami ada dalam persekutuan ibadah perayaan Paskah yang kedua. Kami bersuka cita Tuhan. Kami berbahagia Tuhan. Karena Engkau bangkit untuk kami semua. Saat ini kami telah mendengarkan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa memberkati akan seluruh kehidupan kami. Firman Tuhan senantiasa menyejukkan hati kami. Firman Tuhan senantiasa menguatkan dan memampukan kami menjalani akan hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman itu di hati kami. Meteraikanlah firman itu di seluruh kehidupan kami. Supaya ketika kami menjalani hidup ini, kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kita memberitakan Yesus yang bangkit dalam kehidupan kami. Yesus yang menang dalam kehidupan kami. Baiklah kita menyampaikan firman Tuhan lewat kata dan perbuatan, lewat tindakan-tindakan hidup kami. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah ada dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, tolong kami untuk kami tetap setia melakukan firman-Mu. Hamba berdoa bagi kami semua sebagai jemaat Tuhan, jemaat GKI Yahim yang datang beribadah kepada Tuhan dalam perayaan Paskah yang kedua ini. Sebagai anak-anak, sebagai pemuda, sebagai orang tua kami datang kepada Tuhan. Kami mensyukuri akan kasih dan perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Engkau memberkati kami. Kami juga datang di saat ini dengan berbagai macam pergumulan hidup kami. Kami bawa, kami serahkan kepada Yesus yang bangkit, yang selalu melepaskan, yang selalu menjawab setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Engkau terus memberkati jemaat ini dalam tugas-tugas tanggung jawab dan pelayanan. Tuhan memberkati PHMJ, Tuhan memberkati majelis jemaat, Penatua, Siamas, Kostor,
Badan Pengurus Unsur, PKB, PW, Pampar, multimedia, pemain orgen, paduan-paduan suara, panitia-panitia yang ada. Tuhan Allah, Engkau memberkati mereka semua. Satukan hati dan kehidupan mereka. Biarlah mereka bersama-sama seirama, bergandengan tangan satu dengan yang lain, melakukan segala tugas tanggung jawab Tuhan yang Tuhan Allah percayakan di tengah-tengah kehidupan mereka, membawa misi kerajaan Allah, membawa umat Tuhan ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah sendiri. Dan semua yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia, karena Yesus yang bangkit menyertai, memberkati mereka, memampukan mereka, memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, memberi berkat-berkat Tuhan yang melimpah di tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Semua pelayanan-pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, kami taruh, kami menyerahkan dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa dan kami menyerahkan gereja Tuhan di muka bumi, gereja Tuhan di Indonesia, gereja Kristen Injili di tanah Papua, sinode, klasis-klasis, bahkan jemaat-jemaat, pimpinan-pimpinan yang ada, bahkan hamba-hambamu yang Engkau utus dan Engkau pakai untuk melayani di atas tanah ini. Kami mohon Tuhan Allah memberkati kami semua. Kuatkan dan mampukan kami semua, supaya seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan dapat kami kerjakan dengan ketaatan, kesetiaan, dan takut kepada Tuhan, dan juga memiliki kerendahan hati. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pimpinan bangsa dan negara kami, dari pusat sampai pada daerah kami, bahkan di kampung Yahim, sampai pada RW dan RT sekalipun, Ondofolo, kepala-kepala suku atau koselo, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka semua. Tuhan beri hikmat, kuasa dan kemampuan bagi mereka, supaya mereka tetap melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Hamba juga berdoa di kesempatan ini, hamba menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak kami yang ada di dalam jemaat GKI Yahim, yang ada di kampung Yahim, anak-anak kami dari kandungan ibu sampai pada usia pemuda. Tuhan Allah memberkati setiap anak-anak kami, jaga lindung dan pelihara mereka semua. Anak-anak kami yang ada sementara bergumul di bangku pendidikan mereka, yang sementara bergumul untuk menyelesaikan akan pendidikan mereka pada jenjang-jenjang yang terakhir. Anak-anak kami yang sementara bergumul untuk mencari pekerjaan, kami mohon Tuhan Allah Engkau memberkati seluruh kehidupan anak-anak kami. Dan kami taruh dan kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami sebagai Bapak Ibu dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami, usaha kami, bahkan semua yang kami lakukan di tengah-tengah hidup kami. Mari Tuhan Engkau tolong kami, Engkau memberkati kami semua. Kuatkan dan mampukan kami untuk kami terus menjalani akan hidup ini, untuk kami terus melakukan yang terbaik hanya untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Hamba juga berdoa di saat ini menyerahkan pemberian persembahan kami yang telah kami berikan di saat ini dalam perayaan ibadah Paskah yang kedua. Tuhan Allah Engkau kuduskan, Engkau sucikan dan Engkau memberkati setiap pemberian-pemberian umat-Mu. Dan biarlah pemberian-pemberian ini terus menopang pekerjaan dan pelayanan Tuhan di atas tanah ini melalui gereja Kristen Injili di tanah Papua. Tuhan Allah buka tingkap-tingkap surgawi. Tuhan Allah mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami semua, supaya melalui berkat Tuhan kami hidup,
Melalui berkat Tuhan kami memuji, kami memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Terima kasih bersamaan dengan pemberian jemaat. Ada keluarga-keluarga yang datang menyatakan ucapan syukur mereka dan juga perpuluhan mereka. Tuhan terima pengucapan syukur dari salah satu keluarga yang mengucap syukur atas ulang tahun anak terkasih. Tuhan memberi umur panjang, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah, dan Tuhan memberkati anak terkasih dalam pendidikan, dan kehidupan keluarga ini selalu dipenuhi oleh berkat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi dua keluarga yang datang membawa perpuluhan mereka, menyadari sungguh bahwa 1/10 dari pendapatan mereka, hasil keringat mereka harus senantiasa dikembalikan di dalam rumah Tuhan, supaya ada tersedia berkat yang melimpah dalam lumbung-lumbung hidup mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon Tuhan Allah kuduskan, Tuhan Allah terima, dan Tuhan Allah mengembalikan berkat-berkat Tuhan Allah di tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Bagi Bapak Ibu keluarga anak-anak muda yang mungkin saja datang dan memberi pengucapan syukur dan perpuluhan secara diam-diam, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga terima, Tuhan kuduskan, dan Tuhan Allah mengembalikan berkat yang melimpah di tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Kami akan menjalani akan kehidupan kami di usbu kerja kami yang baru, dengan segala tugas tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan-pelayanan kami yang kami lakukan. Hamba taruh dan hamba menyerahkan semuanya hanya di dalam kasih dan tuntunan Tuhan yang bangkit untuk kami semua. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Seluruh rangkaian persekutuan ibadah perayaan Paskah yang kedua, kami semua yang datang dan melayani Tuhan, yang tidak dapat hamba sebutkan satu berikut yang lain, hamba yakin, hamba percaya Tuhan Allah, Engkau memberkati kami sekalian. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Doa dan syukur ini kami naikkan dan kami sampaikan bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami sampaikan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, mengampunilah kami yang bersalah, dan kami yang bersalah, dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat, dan Engkau yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mari sekali lagi kita menyiapkan lagu nyanyian Rohani 166 ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga nanti kita nyanyi dalam keadaan berdiri. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah, dan apa kata yang seterusnya. Ia
terangilah kehidupan dunia ini dengan berita kebangkitan Yesus yang membebaskan, dan mari terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, dan dalam kuasa Roh Kudus yang membuat kamu hidup bersama Dia dalam kebangkitannya, menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian, ibadah perayaan Paskah yang kedua selesai. Saya atas nama Majelis Jemaat GKI Yahim menyampaikan selamat menjalani Paskah Kristus di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Paskah Voi Onomi. Terima kasih. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Atas nama majelis dan jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Demus Wamese SSI yang telah melayani kita dalam ibadah Paskah kedua di hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan. Terima kasih. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada paduan suara jemaat yang telah memuji Tuhan dalam ibadah di pagi ini. Juga terima kasih kepada tim multimedia yang terus mendukung kegiatan ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Informasi yang kedua, kita masuk dalam informasi pertama tentang ibadah. Disampaikan bahwa ibadah PAM ditiadakan, kemudian ibadah WIK untuk besok akan dipimpin oleh Syemas Edita. Ibadah PW pada hari Rabu akan dipimpin oleh Syemas Helena Ujabi, dan ibadah PKB akan dipimpin oleh Syamas Olof Ansaka, dan semua ibadah masih dipusatkan di gedung gereja. Dan informasi berikutnya tentang kehadiran jemaat dalam ibadah Paskah kedua hari ini. Dewasa laki-laki berjumlah 28 orang, dewasa perempuan 27 orang, anak-anak laki-laki 4 orang, anak-anak perempuan 11 orang, jumlah 70 orang. Atas nama Majelis Jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah di hari ini. Dan demikian seluruh rangkaian ibadah. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, selamat merayakan Paskah kedua. Tuhan Yesus memberkati. Onomi. Bye-bye.